Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, sudah berdoa, sudah menunggu, namun hidup seolah tetap tidak berpihak? Kamu melihat orang lain melesat, naik jabatan, dapat peluang, menang dalam banyak hal, sementara kamu masih di tempat yang sama. Di titik itu, banyak orang mulai menyalahkan dunia, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun, filsuf Stoik mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Bukan dunia yang harus berubah, tapi caramu memandang dunia. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, penderitaanmu tidak datang dari kenyataan. Ia datang dari makna yang kamu berikan pada kenyataan. Dan disinilah kebebasanmu dimulai. Stoikisme membagi hidup menjadi dua wilayah. Hal yang bisa kamu kendalikan, dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Pendapat orang tentangmu, masa lalu, keputusan orang lain, keberuntungan. Semua itu bukan milikmu. Yang benar-benar milikmu hanyalah pikiranmu, sikapmu, pilihanmu hari ini. Namun, sebagian besar manusia menghabiskan hidupnya mencoba mengendalikan hal yang bukan miliknya. Mereka ingin disukai semua orang. Mereka ingin dihargai semua orang. Mereka ingin hasil cepat. Akibatnya, mereka kelelahan. Mereka frustrasi. Mereka marah pada hidup. Padahal Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, menulis, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu memaksa dunia, tapi seberapa tenang kamu menghadapi dunia." Banyak orang salah paham tentang ketenangan. Mereka mengira tenang berarti pasrah, mengira tenang berarti lemah, mengira tenang berarti menyerah. Padahal tenang adalah bentuk kekuatan tertinggi. Tenang berarti kamu tetap berjalan meski tidak disoraki. Kamu tetap berusaha meski tidak dilihat. Kamu tetap berbuat benar meski tidak langsung diberi hasil. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk berhenti mengejar tujuan. Stoikisme mengajarkanmu untuk berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hasil. Karena hasil tidak sepenuhnya dalam kendalimu. Yang dalam kendalimu adalah proses. Bangun pagi meski malas. Bekerja jujur meski tidak diawasi. Belajar meski tidak ada yang memuji. Inilah kemenangan sejati. Seneca berkata, keberuntungan adalah ketika persiapan bertemu kesempatan. Namun kebanyakan orang hanya ingin kesempatan tanpa mau mempersiapkan diri. Dan ketika kesempatan itu tidak datang, mereka berkata, hidup tidak adil. Padahal, Stoik akan berkata, hidup memang tidak adil. Tugasku bukan mengeluh. Tugasku adalah menjadi kuat. Dengarkan baik-baik. Hidup tidak berutang kebahagiaan padamu. Hidup tidak berjanji akan mudah. Hidup tidak berkewajiban memenuhi harapanmu. Namun kamu punya kewajiban untuk menjaga martabatmu. Dan martabat lahir dari tidak mengemis validasi, tidak menjilat kekuasaan, tidak menghalalkan segala cara. Karakter lebih mahal dari popularitas. Integritas lebih berharga dari tepuk tangan. Apa gunanya naik jabatan jika harus menginjak harga diri? Apa gunanya kaya jika hatimu selalu gelisah? Stoikisme mengajarkan lebih baik berjalan lambat dengan benar daripada berlari cepat ke arah yang salah. Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa sendirian, tidak didukung, tidak dipahami, tidak dirayakan. Stoik menyebut fase ini sebagai masa pembentukan. Di masa inilah ego dihancurkan, kesabaran ditempa, mental diperkuat. Besi tidak ditempa di sofa empuk, besi ditempa di api. Begitu pula manusia. Jika hari ini kamu lelah, itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu sedang bertumbuh. Namun ada satu syarat, jangan berhenti. Bukan berhenti berusaha, bukan berhenti belajar, bukan berhenti memperbaiki diri. Boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Marcus Aurelius menulis, bangun setiap pagi dan katakan pada dirimu, hari ini aku akan bertemu orang yang egois, sombong, tidak tahu terima kasih. Namun mereka tidak bisa merusak jiwaku. Ini adalah perisai mental. Artinya, jangan kaget dengan keburukan dunia. Jangan berharap semua orang baik. Jangan berharap semua adil. Ketika ekspektasimu realistis,
hatimu menjadi lebih damai. Dan ketika hatimu damai, kamu berpikir lebih jernih. Ketika berpikir jernih, kamu membuat keputusan lebih baik. Disinilah hidup mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba ramah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti, hasil yang kamu tunggu mungkin datang. Namun, Stoik akan bertanya, apakah kamu sudah menjadi pribadi yang pantas menerimanya? Karena hasil besar membutuhkan kapasitas besar. Jika hari ini kamu masih belajar disiplin, itu karena hidup sedang memperbesar kapasitasmu. Jika hari ini kamu sedang diuji kesabaran, itu karena hidup sedang memperluas jiwamu. Dan percayalah, saat kamu berhenti memaksa, berhenti membandingkan, berhenti mengeluh, dan fokus pada memperbaiki diri, menjaga karakter, menjalani proses. Hidup perlahan mulai berpihak, bukan karena kamu memohon, bukan karena kamu mengemis, tapi karena kamu pantas. Ingat ini, kamu tidak harus menjadi yang paling cepat, kamu tidak harus menjadi yang paling terkenal, kamu tidak harus menjadi yang paling dipuji. Cukup menjadi pribadi yang konsisten, jujur, tangguh, dan itu sudah lebih dari cukup. Jika hari ini kamu masih bertahan, maka kamu sudah menang. Jika hari ini kamu belum menyerah, maka kamu masih di jalur yang benar. Tetap berjalan dalam diam, dalam tenang, dalam martabat, karena Stoik tahu, tenang bukan berarti kalah. Tenang adalah tanda kamu siap menang.